Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis persaingan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana kita bisa melihat persaingan pada saat kita membuat suatu bisnis. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita melihat dan menemukan peluang bisnis, ya, dengan kita melihat tren, melihat solusi atau melihat gap dalam pasar. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana melakukan analisis kelayakan, ya, apakah suatu produk itu layak atau tidak. Dan kemudian bagaimana industri atau target market kita, apakah itu layak atau tidak, dan pemimpin atau sumber daya yang dimiliki itu apakah layak atau tidak. Temannya keuangan yang kita miliki juga apakah itu layak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa yang terjadi jika kita tidak mengetahui persaingan. Bagaimana kita melakukan analisis persaingan dan bagaimana kita melakukan analisis persaingan. Jadi kita langsung praktek bagaimana kita melakukan analisis persaingan. Yang pertama, why kita harus melakukan analisis persaingan. Kenapa kita harus melakukan analisis persaingan? Yang pertama, kalau kita melihat gambar ini, teman-teman pasti semua pada tahu bahwa ini adalah um, rute jalur balapan sepeda motor. Biasanya sebelum sebuah balapan dilakukan, itu akan ada namanya yang semacam tes lintasan. Jadi pembalap-pembalap sebelum melakukan balapan itu mereka akan menguji lintasan-lintasan ini. Gunanya untuk apa? Supaya mereka tahu di mana momen-momen belokan, momen bisa mengambil kesempatan dan segala macam. Nah, sama dengan analisis persaingan. Dengan mengetahui persaingan kita bisa tahu jalur persaingan kita bisa masuk di mana. Nah, dari situ juga kita bisa melihat persaingan yang tepat di mana kita bisa. Misalnya, yang mengetahui persaingan kita bisa tahu misalnya pada harga atau fitur atau kualitas konten. Misalnya ada yang harganya lemah atau ada yang fiturnya butuh AI atau tidak atau yang kualitas kontennya kurang bagus. Nah, itu kita bisa lihat jalur persaingan kita, disitulah kita bisa masuk. Kemudian alasan kedua adalah kita bisa mengetahui pesaing yang tepat. Kita semua tahu Gojek, Grab itu saling bersaing satu sama lain, ya. Nah, Bluebird, apakah saingan juga dengan Gojek sama Grab? Ya, tidak, nah, karena Bluebird fokusnya di mobil saja. Walaupun ada beberapa, walaupun ada kerjasama antara Gojek dan Bluebird, tapi mereka bukan pesaing yang tepat. Dengan melakukan analisis persaingan, kita bisa mengetahui pesaing yang tepat dari bisnis kita. Dan kita bisa mempertimbangkan ancaman-ancaman yang mungkin ada dari analisis persaingan ini. Nah, alasan ketiga adalah supaya kita tidak mudah ketinggalan dari pesaing lain. Jadi dengan mengetahui persaingan kita bisa tahu perkembangan inovasi terkini. Misalnya di iPhone sekarang sedang menggunakan kamera tiga kamera misalnya. Jadi persaingan-persaingan pun akan berkutat di sekitaran itu. Karena kita sudah tahu, oke sekarang sampai ngetren kamera global yang ada tiga. Dan itu yang bisa kita lihat dari analisis persaingan. Atau misalnya Tesla yang sekarang sedang bersaing dengan Amazon dalam hal industri wisata luar negeri. Jadi mereka trennya sedang di sini, jadi mereka bisa saling bersaing. Kita semua tahu Tesla dan Amazon ini adalah dua perusahaan yang sangat profitable sekali dan keduanya tidak mau ketinggalan untuk mengejar industri di wisata luar negeri. Nah, bagaimana kita melakukan analisis persaingan? Dalam melakukan analisis persaingan, kita bisa pertama identifikasi pesaing langsung. Jadi mengetahui pesan langsung akan membuat kita mengetahui di mana siapa-siapa saja yang akan menjadi pesaing kita. Kita juga bisa identifikasi pesaing kita yang tidak langsung atau bahkan yang berpotensial. Jadi ini juga yang pertama kita identifikasi dan melakukan analisis pesaing. Setelah kita identifikasi mereka, kita cari tahu lah tentang kompetitor ini. Apa teknologinya, apa fiturnya, apa kelebihan mereka. Dari situ
kita bisa lakukan label analisis perbandingan. Nah, tabel analisis perbandingan ini itu berisi pesaing langsung. Nah, pesaing langsung adalah bisnis yang menawarkan layanan atau produk yang sama dengan bisnis kita. Jadi misalnya Gojek, itu pesaing langsungnya adalah Grab. Tokopedia, pesaing langsungnya adalah Shopee. Alfamart, pesaing langsungnya adalah Indomaret. Ya. Kemudian pesaing tidak langsung, pesaing tidak langsung itu adalah bisnis yang menawarkan layanan yang dapat menggantikan bisnis Anda. Misalnya Netflix menjadi pesaing tidak langsung untuk bioskop. Karena Netflix menawarkan layanan nonton, tapi bisa menggantikan nonton di bioskop. Karena kualitasnya, up to date-nya, itu memudahkan orang-orang untuk menonton dan tidak perlu langsung ke bioskop. Nah, pesaing potensial adalah bisnis yang memiliki potensi untuk menjadi pesaing langsung di masa depan. Contohnya TikTok yang akan menyaingi Shopee dan Tokopedia. Karena kita tahu ada TikTok Shop, ya kan? Nah, ini contoh beberapa identifikasi pesaing-pesaing dalam analisis kompetisi. Bagaimana kita mencari tahu informasi tentang pesaing? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah observasi. Jadi kita bisa membeli langsung produknya atau membeli langsung jasa pesaing kita. Dari situ kita bisa langsung melakukan analisis. Oke, menurut saya ini bagus, menurut saya ini kurangnya di sini. Jadi kita langsung mencoba produk pesaing kita. Kalau kita tidak mau ketahuan, misalnya kita malu karena ketahuan, kita bisa mempelajari lewat sosial media atau website pesaing kita itu. Nah, dari situ kan kita bisa dapat gambaran karena semua perusahaan sekarang pasti sudah punya sosial media dan website. Atau kita bisa langsung menanyakan ke pelanggan pesaing. Jadi kita mungkin bisa menunggu orang-orang yang baru keluar dari rumah makan. Kita tanya mereka, bagaimana menurut Anda makanannya itu? Jadi kita bisa mendapat pendapat langsung dari pelanggan atau penggunanya. Nah, ini cara untuk mencari tahu info tentang pesaing. Nah, dalam melakukan analisis tabel perbandingan ada beberapa hal yang kita bisa analisis. Jadi kita untuk produk kita bisa lihat dari segi harga, desain, fungsi, dan channel distribusi. Nah, kemudian dari segi apa namanya jasa kurang lebih hampir sama, perbedaannya ada di kecepatan layanan, kualitas layanan, fitur spesial. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Nah, dalam melakukan analisis tabel perbandingan yang perlu kita lakukan adalah kita akan membandingkan perusahaan kita dengan pesaing-pesaing kita dari komponen-komponen ini, harganya, ya, desainnya, fungsinya. Misalnya perusahaan Anda punya harga yang sedang, pesaing Anda harganya juga sedang, pesaing dua juga harganya sedang. Atau bisa jadi lebih baik. Maka kita tulis di situ. Oh, pesaing saya ini lebih baik. Nah, begitu juga untuk dari segi desain. Jadi kita bisa melihat, oh, oke, desain produk kita itu lebih baik. Pesaing dua itu lebih buruk. Pesaing dua itu sedang misalnya. Ini kita bisa lakukan analisis perbandingan. Nah, dari sini kita bisa memfokuskan di mana kelebihan kita dan di mana kekurangan dari pesaing-pesaing kita. Oke, begitu juga di jasa. Nah, sekarang giliran Anda lakukan analisis bisnis perbandingan untuk bisnis yang Anda buat minggu lalu. Menemukan minimal dua pesaing langsung dan dua pesaing tidak langsung. Menjelaskan bagaimana Anda mendapatkan info terkait pesaing tersebut. Jadi, competitor intelligence-nya bagaimana Anda mendapatkan info. Kemudian buatkanlah tabel analisis perbandingan pesaing. Oke, sebagai rangkuman, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita melakukan analisis perbandingan untuk membantu Anda mengetahui jalur persaingan Anda, memilih pesaing yang tepat, dan tidak ketinggalan tren inovasi pesaing-pesaing kita. Juga lihat dalam melakukan analisis persaingan, kita perlu mempertimbangkan pesaing langsung, tidak langsung, dan potensial, dan mencari tahu tentang pesaing kita itu. Kita stalking. Nah, terakhir kita bisa buat analisis perbandingan untuk melihat persaingan kita bagaimana. Jadi dalam analisis persaingan, pesaing langsung dan tidak langsung adalah fokus utama perusahaan Anda. Sedangkan pesaing potensial harus selalu dalam pantauan Anda. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih.